Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Nah, teman-teman, jangan lupa bersyukur. Ingatlah selalu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala inilah kita ditakdirkan bersama untuk dapat mengisi 10 hari terakhir kita dengan hal yang berfaedah, yaitu mengikuti kajian ilmu Aisors Ramadan. Dan juga salam serta salam teman-teman, mari kita sanjungkan selalu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang telah mengabarkan kita kabar gembira dengan adanya 10 hari terakhir Ramadan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, dan juga mengajarkan kita bagaimana cara untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Saya perkenalkan, nama aku Muhammad Amar Arsyad, yang akan membawakan acara ke depan sebagai MC sekaligus moderator pada acara Aisors Ramadan siang hari ini. Nah, teman-teman, terkait dengan Aisors Ramadan pada siang hari ini adalah Aisors Ramadan yang spesial. Kenapa? Karena ini adalah Aisors Ramadan edisi terakhir, yang mana Aisors Ramadan ini telah berjalan selama 8 pekan, dimulai dari tanggal 21 Maret 2021 lalu, dan alhamdulillah setiap minggu, setiap pekannya kita mendapatkan ilmu baru, sampai pada akhirnya kita di hari terakhir ini, dikarenakan pada pekan depan kita sudah bertemu dengan hari kemenangan kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan ini juga terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu Idul Fitri, kemenangan atau awal baru, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh alustad kita, yaitu Ustadz Haidir, yang sudah bersama dengan kita juga. Oke, jadi kita langsung saja mulai. Kita buka acara ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara dialihkan kepada agenda selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Al-Ah, yaitu saudara Amru. Waktu dan tempatnya di Zoom ini kami persilahkan. Terima kasih Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada saudara Amru yang telah menyampaikan tadi ayat dari Al-Quran. Nah, oke, teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke acara utama kita, yaitu kajian utama kita terkait dengan tema yang kita angkat, yaitu Idul Fitri, awal kemenangan atau awal baru. Nah, ini tema ini biasanya adalah sesuatu yang kita pertanya-tanyakan gitu. Apakah Idul Fitri ini adalah suatu hari kemenangan? Tapi di selepas itu para sahabat juga sering merasa sedih ketika mereka harus meninggalkan bulan Ramadan. Jadi apakah ini adalah kemenangan atau awal baru? Nah, itu nanti kita akan mendengarkan materi ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdullah Hidir, yang beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, oke. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Jadi teman-teman, nanti setelahnya akan aku serahkan kepada Ustaz Abdullah Hidir untuk menyimak terkait dengan tema yang sudah aku bacakan tadi ya. Oke Ustaz, boleh silakan Ustaz, dipersilakan waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian online pada siang hari ini pada bulan Ramadan hari ke-27 ya. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan juga hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan masih tetap kita lalui dan kita isi dengan amal terbaik yang dapat kita lakukan. Sebab memang yang dituntut bagi kita adalah beribadah sebulan Ramadan. Ya, jadi jangan sampai kita merasa sudah cukup atau tinggal 2 hari lagi nggak masalah, lalu kemudian kita tinggalkan semua agenda atau aktivitas amal soleh kita di bulan Ramadan. Ya, justru hari-hari terakhir itulah yang amat menentukan ya semestinya. Ya, dan kaidahnya adalah innamal a'malu bil khawatim. Amal itu patokannya justru ada di akhir. Ya, maka dari itu tetaplah kita jaga ya semangat amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sampai kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, ya Ramadan memang tetap saja akan berakhir. Ya. Walau mungkin suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Ramadan pasti akan berakhir. Ya. Akan tapi tentu saja yang kita harapkan dan tentu saja dituntut dari kita, ya, ketakwaan kita jangan sampai berakhir. Ya, jangan sampai finish juga, begitu ya. Justru yang diharapkan ya, dari Ramadan ini memberikan energi dan stamina bagi kita untuk menghadirkan ketaatan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, ya, selesai Ramadan itu maka kita akan bertemu dengan hari yang agung, hari yang mulia, hari yang juga dalam Islam disebut Id. Ya. Id itu dari akar kata ada ya'udu, ida. Ya. Sesuatu yang kembali. Setiap tahun dia datang, setiap tahun dia tiba. Begitu ya. Dan kemudian makna Id ya diartikan memang sebagai hari
hari raya, hari bersukacita, hari riang gembira. Jadi memang hari ini ya kita dan alhamdulillah ya kita rasakan ya setiap hari raya, maka suasana gembira, suasana senang, suasana riang itu akan sangat tampak. Ya karenanya memang kita dituntut ya untuk juga bagaimana saudara-saudara kita juga bergembira, walaupun kadang-kadang ada di antara kita yang sedih, yang sedang menderita. Ya. Itulah juga di antaranya kenapa ada syariat sadaqatul fitr atau zakatul fitr, zakat fitrah, ya, agar mereka-mereka yang kekurangan pun dapat ikut merasakan kegembiraan, ya, dengan kecukupan yang telah dipenuhi. Ya, sebab memang berat orang, ya, bagaimana dia mau bergembira kalau kebutuhan dasarnya saja tidak dia miliki pada. Adapun al-fitr, ya, ini memang ya maaf ya, ada sedikit kesalahpahaman ya. Seringkali orang mengartikan fitr di sini fitrah. Fitrah itu memang kesucian. Tapi al-fitr di sini sebenarnya maknanya lawan dari as-saum. Ya, as-saum itu berpuasa. Lawannya apa? Al-fitr, tidak berpuasa atau berbuka. Ya. Kenapa dikatakan Idul Fitr? Karena ini menjadi awal hari di mana seseorang kembali boleh tidak berpuasa setelah sebulan penuh dia berbuka puasa. Begitu ya. Setelah sebulan penuh dia berpuasa. Maka dikatakan Idul Fitr. Ya, Id hari raya di mana seseorang kembali boleh ya tidak berpuasa pada siang harinya. Sebagaimana Idul Adha ya, adalah hari Id di mana seseorang disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ini juga paralel dengan zakatul fitr, ya, zakat fitrah. Ya, meskipun lagi-lagi bahasanya yang tepat bukan zakat fitrah, ya, tapi zakatul fitr. Ya, yaitu zakat yang dikaitkan dengan masuknya bulan Syawal, ya, atau masuknya Idul Fitr. Ya. Makanya zakatul fitr ini diwajibkan bagi orang yang bertemu Ramadan juga bertemu Lebaran. Maka disebut zakatul fitr. Karenanya pengeluaran zakatul fitr itu asalnya, ya, waktunya itu kapan zakatul fitr waktu dikeluarkan? Itu pas malam Lebaran atau sejak maghrib malam Lebaran atau 1 Syawal. Nah, itu baru dikeluarkan zakat. Cuma saja para ulama dan juga memang berdasarkan hadis Rasulullah boleh ya mempercepat mengeluarkan zakatul fitr. Itu boleh. Sehari, 2 hari sebelumnya, kemudian ada juga yang mengatakan sebulan, sepekan sebelumnya, bahkan dalam fikih Syafi'i ya sebulan sebelumnya, maksudnya sejak awal Ramadan sudah boleh. Begitu ya, sudah boleh. Tapi memang waktunya sebenarnya adalah ya, sejak maghrib 1 Syawal. Yaitu seakan kita sholat maghrib, yaitu waktu sholat maghrib. Kalau belum maghrib, belum boleh sholat maghrib. Ya, zakat fitrah itu sebetulnya begitu. Ya, dia dikaitkan dengan Lebaran. Jadi kalau orang misalnya lagi Ramadan meninggal dunia nggak ketemu Lebaran, nggak wajib dia zakat fitrah. Tidak wajib. Ya, dia baru wajib kalau ketemu Lebaran. Cuma sekali lagi kita katakan itu boleh disegerakan penyaluran dan pengeluaran. Itu mana Idul Fitr. Ya, tapi memang tidak salah juga kalau kemudian diartikan bahwa Idul Fitr ini dari segi makna umumnya ya, bukan makna harfiahnya. Dia adalah hari raya kemenangan umat Islam ya, karena berhasil ya melewati ujian atau melewati kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan agar ya kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan kemudian keluar dari Ramadan ini membawa bekal-bekal keimanan dan ketakwaan. Dan itu memang merupakan kemenangan, ya, merupakan kemenangan sebagaimana panggilan azan, ya, ketika Allah memanggil umat Islam untuk sholat,
ya, maka salah satu panggilannya hayya 'alal falah, ya. Karena kemenangan bagi seorang muslim itu ketika dia berada di jalan Allah. Ya, ketika dia berada di jalan Allah, itulah kemenangan. Ya. Jadi yang paling penting bagi kita ini, ya sekarang mungkin kita sering berbicara ini umat Islam ya, di mana-mana ditindas, kalau secara ekonomi, politik, apa sering ya, kita lihat ya umat ini dikalahkan, ya atau lemah atau ya itu memang hitungan duniawi, bisa jadi kita mengatakan umat Islam kalah atau lemah atau ditindas dan semacam. Tapi sesungguhnya umat Islam itu nggak pernah kalah. Nggak pernah ditundukkan. Umat Islam itu akan selalu mendapatkan kemenangan. Kapan? Kalau mereka tetap teguh dalam keimanan. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum. Ya. Janganlah merasa lemah, hina, jangan sedih. Ya, kalian itu tinggi. Kalian tuh lebih tinggi kalau kalian. Ya, jadi barometer kemenangan bagi seorang muslim kapan? Kalau dia berada di jalan Allah. Ya, bahwa di sana nanti ada ujian, ada yang terbunuh, ada yang tersakiti, ada yang dipenjara, ada yang dimusuhi dan seterusnya. Itu bagian dari ujian dan ya kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa gaul, bagian dari romantika keimanan. Ya, para nabi nggak semua seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf yang akhirnya menduduki kursi kekuasaan atau kemenangan. Tidak ada yang seperti Nabi Ayub yang terusir, Nabi Zakaria yang terbunuh, ya dan semacamnya. Kisah-kisah para salafus soleh juga begitu. Ya, ada yang dizolimi dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menunjukkan mereka kalah di sisi Allah. Mereka menang. Kenapa? Sebab mereka ada di jalan Allah. Ya, ini satu sebuah prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Bahwa kita menang. Yang penting apa? Kita berada di jalan. Maka seorang sahabat namanya Haram bin Milhan, ya, dia termasuk sahabat yang diutus Rasulullah SAW sebagai qurra, ya, sebagai penghafal Quran untuk mengajarkan dan menyampaikan dakwah Islam ke beberapa perkampungan Arab ketika itu, ya, ke beberapa perkampungan. Ya. Jadi ada beberapa perkampungan minta dikirimin para sahabat nih, kami perlu belajar Islam, belajar Al-Quran. Maka Rasulullah kirim. Ternyata permintaan itu tipu musliah. Ketika rombongan para sahabat itu mendatangi beberapa perkampungan, Zakwan, Ra'al, ya, ketiga suku itu, ternyata mereka ditikam, dibunuh sampai bisa. Ada 1-2 orang yang berhasil kabur, menyelamatkan diri. Nah, diriwayatkan ada seorang sahabat bernama Haram bin Milhan. Dia termasuk yang ditikam. Ya. Dan ketika ditikam, dia menghadapi sakratul maut. Ya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku sungguh telah menang, ya, demi Tuhan, demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah. Itu lihat bagaimana perspektif, ya, paradigma kemenangan yang sangat indah. Ya, tentu saja kita menginginkan kemenangan dunia, ya, akan tetapi itu bagian dari sejarah, bagian dari takdir yang kadang Allah berikan. Jangan berkecil. Yang penting apa lagi-lagi? Kita beriman, kita tekuni jalan Allah, kita kuatkan. Dzalikal fawzul adzim. Kalau dalam surat apa? Surat As-Saff, ya. Dalam surat As-Saff. Kita bisa lihat bagian-bagian akhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku beritahu tentang perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang apa itu? Maka dalam ayat berikutnya Allah katakan tu'minuna billahi wa rasul. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ya.
wa tujahiduna fi sabili amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, itu semua lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Maka ketika orang sudah beriman, lalu dia memperjuangkan agama ini di jalan Allah, ya, terlepas apapun hasilnya, dia sudah menang. Makanya kata Allah setelah itu, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, begitu ya. Wa masakin thayyibatan fi jannati. Kalian dimasukkan ke dalam surga, lalu kalian akan diberikan ya, rumah-rumah, tempat-tempat yang indah di surga Aden. Apa kemudian Allah katakan? Zalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang nyata. Jadi ini yang juga memang kemudian diartikan bahwa Idul Fitri adalah hari kemenangan. Bukan kemenangan apa-apa ya, tapi kemenangan bagaimana kita kembali kepada Allah, Dengan latar belakang ini, kalaupun kita artikan Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan, ya, maka jangan kemudian Idul Fitri itu diisi dengan perkara-perkara yang membuat Allah tidak ridha. Ya, karena ketika kita isi dengan yang tidak Allah ridhoi, berarti kemenangan itu dengan sendirinya hilang. Baru saja kita dapatkan capek-capek. Kok kemudian misalnya sholatnya kita tinggalkan, kemaksiatan kita balik lagi, dan seterusnya. Ya, itu bukan kemenangan. Itu cuma sekedar klaim saja. Kemenangan itu berarti kita harus pegang ini kuat-kuat ya, keimanan yang sudah kita didik, yang sudah kita bangun, ketakwaan yang di bulan Ramadan sudah kita kita pupuk ya, kita tumbuhkan, kita kembangkan. Ini bagaimana setelah bulan Ramadan ini tetap kita jaga. Makanya Masya Allah kalau kita perhatikan ya, Idul Fitri ini hari raya. Perhatikan ya hari raya kita ya, dengan hari raya orang lain. Ya, apa yang kemudian disunnahkan ketika Id ini tiba, ketika masuk tanggal 1 Syawal. Ya. Dalam Islam itu masuknya tanggal 1 sebenarnya diawali dari sejak kapan? Sejak maghrib ya. Bukan dari jam 1 malam atau jam 12 malam. Sejak maghrib. Penanggalan Hijriah. Apa yang disunahkan bagi kita? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu sesuatu yang sangat indah sekali. Mendengar suara takbir di malam Lebaran itu jelas punya efek dan nuansa yang berbeda. Maka beruntunglah kita ada di negeri Muslim, itu akan kerasa. Ya, mungkin ada teman-teman yang pernah merasakan. Ya, saya pernah sekali waktu takbiran atau malam takbiran itu di negeri non Muslim, minoritas Muslim. Ya, nggak ada suasana takbir apa begitu ya. Ya sedih juga. Ya. Dan itu memang disunahkan kita bertakbir. Ya, bertakbir. Ya. Tidak harus di masjid, ya tidak hanya di masjid, boleh di jalan, boleh di pasar, di mana saja. Asal dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, dengan penghayatan, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah yang memang diperintahkan, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan Ramadan. Selesai sempurna habis, masuk Idul Fitr, maka walitukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Ini sunnah, bukan hanya sunnah, ini syiar. Kalau syiar itu maknanya dia harus dipertontonkan, diperdengarkan, dan diperlihatkan. Maka jangan malu-malu juga bertakbir. Jadi jangan takut ini ntar salah, enggak. Ya, memang kita diajarkan. Ya kalau ada tradisi ya di daerah-daerah ya, ada pawai takbir, itu bagus saja. Jangan kemudian langsung kita katakan, wah ini bid'ah, ini nggak benar. Justru rahman. Asalkan dilakukan dengan baik. Jangan kemudian jadi keonaran, jangan jadi canda-candaan, gitu ya. Laki-laki, perempuan-perempuan. Kalau perempuan mungkin lebih baik ya, di rumah lah ya. Atau kalaupun ikut juga tetap menjaga adat. Begitu ya. Di Saudi, saya pernah tinggal di sana itu,
itu suasana syiar ini kurang. Ya, jadi di sana tuh di masjid-masjid nggak ada tuh apa takbir rame-rame apa begitu ya, terdengar suara takbir itu tidak terlalu mencolok. Paling mereka takbir sekedarnya aja. Ya, apalagi jalan-jalan nggak ada. Yang ada takbir itu malah di Masjidil Haram. Sebab mereka sunnahnya itu takbirnya memang bukan dari sejak maghrib. Di antara pendapat para ulama sunnahnya sejak fajar, habis fajar. Maka ada cerita teman ya, istri saya kebetulan temannya seorang muslimah Indonesia, suaminya orang Saudi. Orang Saudi. Ya, bagus, alhamdulillah baik hubungannya dengan ya, teman istri saya cerita sama istri saya. Jadi suatu kali mereka lebarannya di kampung di Indonesia, orang Malang. Ya, jadi suaminya ikut ke sana. Alhamdulillah suaminya bagus. Ya. Pas sampai Indonesia, pas malam takbiran, dia sangat terpesona ya. Sangat terpesona, sangat takjub dengan di mana-mana suara takbiran, masjid segala macam. Kata dia, wah ini yang benar nih, kata dia. Ini syiar Islam nih yang emang mau begini seharusnya. Ya. Jadi ini sunnah. Ya, makanya bagus kalau kita hadirkan, dan bukan hanya itu yang kita hadirkan, juga suasana batin kita. Ya, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar adat, bukan sekedar apa dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian tentu saja juga seiring dengan itu ya, terkait dengan masalah zakatul fitr segera mungkin ya diselesaikan. Ya, yang belum mengeluarkan zakat hendaknya segerakan. Yang jadi panitia ini juga amanah. Yang jadi panitia, mereka terima zakat dari sana sini itu pada dasarnya belum tersalurkan zakat. Ya, mereka itu wakil, mereka itu diamanahkan, berarti mereka harus salurkan sebelum sholat id besok, dari sejak maghrib sampai sholat id besok harus disalurkan. Ya, jangan nantilah habis sholat id, tidak bisa. Ya, berarti Anda tidak menunaikan. Maka perhatikan ya, dan kita tanya keluarga kita udah zakat belum, segala macam ini masuk lebaran nih, udah. Alhamdulillah. Kalau belum segera keluar. Ya, sebab itu akan menjadi penyempurna puasa kita. Shadaqatul fitr tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Ya, zakatul fitr itu akan mensucikan orang yang puasa dan memberi makan orang. Baik. Kemudian apalagi besoknya tentu saja kita bersiap-siap untuk sholat Id, ya, disunnahkan untuk mandi. Ya, mandi membasahi sekujur tubuh kita, yaitu termasuk mandi sunnah, termasuk sunnah mandi. Kalau Jumat ya sama-sama seperti sunnah mandi Jumat. Ya, kemudian tentu saja kita memakai wewangian, ya, sebab kita akan bertemu di tengah masyarakat. Dan dianjurkan juga ya memakai ya, pakaian yang terbagus atau disebut dalam dasar fikih itu tajammul lil Aid. Ya, tajammul itu ya pokoknya bagaimana kita di salat itu berhias. Ya. Jadi jangan ya, saya mau biasa aja, tidak. Ya, ini bagian dari adab dalam salat. Ya, cari pakaian yang paling bagus. Memang nggak harus baru. Ya, tidak harus baru. Ya, memang yang agak kurang ini orang selalu mengartikan baju baru. Meskipun memang bagi orang ya entah ya masing-masing kita ya. Ya dulu memang kalau kecil ya, entah kalian sekarang ya. Kalau dulu masih kecil itu beli bajunya memang ya pas puasa itu begitu ya. Beli bajunya pas puasa itu, maka yang baru, yang bagus adalah yang baru. Tapi kalau seandainya ada baju kita yang bagus, yang baik, ya, walaupun tidak baru ya pakailah yang seperti itu. Ya. Apa namanya? Diriwayatkan Ibnu Umar, dia ketika di pasar melihat baju yang sangat bagus dijual, maka dia beli dan dia berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan diberikan, ya Rasulullah, pakailah baju ini untuk hari Id dan kalau engkau menerima utusan-utusan. Dan Ibnu Umar diriwayatkan kalau lagi Lebaran itu pakai baju yang paling
yang paling bagus. Ini juga sesuatu yang bagus ya, sesuai makom. Ya, jangan sholat id pakai baju apa adanya dan lain sebagainya. Bukan kita mau bermaksud bermewah-mewah, tidak. Ya, tapi disesuaikan dengan makom, dengan situasi. Begitu. Kemudian juga termasuk yang diajarkan ya pada sholat id itu adalah ya di pagi harinya makan ya, makan kurma ya, makan kurma dikatakan apa namanya makan dalam jumlah ganjil ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa beliau tidaklah berangkat sholat id sebelum makan beberapa butir kurma. Hatta ya'kulu tamarat wa ya'kuluhunna witran, dan makannya jumlahnya ganjil. Ya, ini memang perkara-perkara detail masalah sunnah ya. Ketika kita tahu itu teladan Rasulullah, maka bagus kalau kita pakai. Ya, kalau kita pakai. Atau secara umum sunnahnya makan. Kalau sholat Idul Adha itu sunnahnya tidak makan. Ya. Di antara hikmahnya adalah kalau sholat itu hendaknya agak siangan sholatnya, ya, agar orang-orang yang belum membagikan shadaqatul fitr atau zakatul fitr punya waktu untuk membagikan. Sebab patokannya kalau sudah sholat id berarti waktu untuk memberikan zakatul fitr sudah habis. Ya, nggak boleh orang secara sengaja menundanya sampai setelah id. Begitu. Kemudian perkara lain juga yang disunnahkan adalah ya, berangkat ke tempat sholat id. Ya, berangkat ke tempat sholat id seraya bertakbir. Jadi takbir masih tetap disunnahkan. Takbir itu sampai kapan? Sampai sholat id dilakukan. Sampai khatib naik mimbar atau sudah mulai sholat. Nah, jadi berangkatnya ya bahkan disebutkan berangkat dan kembali itu hendaknya menempuh jalan yang berbeda. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumul idin khalafat thariq. Rasulullah pada hari id beliau beda jalan. Ini salah satu hikmah yang disebutkan adalah untuk memberikan syiar. Ya, bagusnya memang berangkatnya jalan kaki, pulang jalan kaki. Kalaupun naik kendaraan juga tidak. Begitu ya. Dan juga hendaknya tadi berangkat dengan bertakbir. Ya, ini juga sesuatu yang bagus dan para ulama memang dalam terkait dengan hukum sholat id itu ada 3 pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan sholat id itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya kalau sebagian melaksanakan yang lain gugur kewajiban. Ada yang mengatakan sunnah. Ini dalam mazhab Syafi'i memang sunnah disebut. Tapi sunnahnya muakkadah. Sangat ditekankan. Kalau tidak ada uzur jangan ditinggalkan. Ya, tapi ada yang mengatakan pendapat bahwa sholat id ini fardu ain. Ya, wajib bagi setiap orang. Jadi nggak boleh dia kalau sengaja meninggalkan dosa. Dan memang dalam masalah sholat ini dituntut semua orang hadir, semua pihak hadir, laki, perempuan, besar, kecil, merdeka, budak, ya, bahkan termasuk wanita yang haid sekalipun dianjurkan ikut, ya, meskipun dia tidak sholat. Karena sholat ini diharapkan menjadi tempat berkumpulnya seluruh kaum muslimin dalam satu daerah. Makanya biasa bagus ya kalau dalam sholat itu ada beberapa masjid sepakat mengadakan bersama agar lebih tampak ya kekuatan kaum muslimin dengan berkumpulnya mereka dalam sholat. Meskipun mungkin sekarang dalam masa pandemi perkara tersebut ya mungkin dibatasi. Ya. Ada sekarang malah dipecah-pecah di musola-musola, di masjid-masjid dan seterusnya. Ya tentu saja ini kita kompromikan. Ya. Jangan sampai juga atas nama sholat lalu kita tidak menghiraukan prokes. Ya. Ini satu yang harus kita waspadai nanti sholat id nanti ya. Harusnya kita waspadai. Ya, jangan sampai seperti di India ya, sudah kita tahu beritanya atas nama perayaan keagamaan mereka nggak peduli dengan prokes dan seterusnya. Ya maka terjadilah apa yang terjadi. Kita tetap berupaya untuk mengkompromikan. Di satu sisi sholat id begitu tinggi kedudukannya, ya. Di sisi lain memang masalah pandemi ini tidak bisa kita abaikan. Ya, kita atur ya, agar kita tetap misalnya pakai masker, berupaya menjaga jarak. Dan sebagainya. Baik. Kemudian ya tentu saja ikut pelaksanaan sholat dengan baik ya, dan ini juga menggambarkan bagaimana hari raya seorang muslim. Ya, hari raya seorang muslim itu diisi dengan sholat. Jadi memang sholat ini sebuah ibadah yang sangat dekat dalam kehidupan seorang
muslim. Seorang muslim itu harus menjadi orang yang dekat dengan sholat. Ya, bahkan ada ungkapan, ya, kita ini dalam hidup sementara sebenarnya seharusnya harus disikapi sebagai aktivitas kita semuanya, ini kerja kah, kuliah kah, dan seterusnya. Itu harusnya kita lihat sebagai selingan dari agenda utama kita sholat. Ya, agenda utama kita sholat. Lalu ngapain tuh kerja itu selingan saja sambil nunggu sholat berikutnya. Ya. Itu lebih baik daripada kita balik. Ya. Kita tugas kita kerja. Sholat itu selingan saja. Ya. Sehingga nanti akhirnya tidak diprioritaskan. Ya. Sholat Id dilakukan sholat lebih dahulu. Ya, kemudian baru khutbah. Memang dikatakan khutbahnya sunnah. Kalaupun tidak ikut khutbah atau tidak ikut mendengarkan tidak mengapa. Tapi tentu lebih baik kalau seandainya dia dengar. Selesai sholat, maka dianjurkan untuk saling memberikan tahniah. Sebenarnya kalau istilah saling maaf-maafan itu bagian dari budaya. Nah, ini yang juga cukup penting dipahami. Jadi masalah Idul Fitri ini, ya dia ada aspek budaya dan juga aspek adat. Ritual, ibadah. Jadi ini memang harus kita lihat ya dalam dua perspektif yang tidak mesti harus kita benturkan. Kecuali kalau ada perkara yang memang jelas-jelas berbenturan. Ya, sepanjang masih bisa dikorelasikan dan diselaraskan tidak mengapa. Justru dia akan memberikan warna yang indah. Ya, jadi ini ada aspek ibadah. Ibadah tadi ya kayak takbir, kemudian makan kurma, kemudian mandi, kemudian berangkat, bertakbir, kemudian sholat, kemudian itu ibadah. Tapi di sana ada juga aspek tradisi, budaya. Ya, masing-masing bisa ada ikonnya. Ya, kalau kita nih ikonnya apa? Ketupat kah? Ya, sarung. Kalau di Arab itu ikon itu apa? Lentera dia. Dia lentera yang ditenteng-tenteng tuh zaman dulu orang-orang bawa lentera. Itu ikonnya. Di sana nggak ada ikon ketupat ya, karena nggak ada daun kelapa mudanya, jarang, nggak ada, atau sulit ya. Korma nggak bisa kayak seperti kelapa muda. Begitu. Ya, jadi sana beda-beda. Nah, itu budaya. Ya, nggak perlu kita tanya ini ada kepada zaman Nabi, itu nggak perlu. Itu masalah budaya, kita bisa beradaptasi sebaik mungkin, ya. Namun tidak perlu harus mempertentangkan dan seterusnya. Termasuk sebenarnya kita ke sana kemari, ke rumah saudara, ke rumah, itu bagian dari budaya. Dan itu budaya yang indah sekali. Budaya yang sangat bagus. Termasuk kita ucapan-ucapan sholat Id. Nggak perlu terlalu kita berkeras. Ini ada nggak contohnya? Nggak begini caranya. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Itu nggak ada hadisnya. Tapi bagus kita ucapkan. Toh ada doa di dalamnya. Ada pengingat zikrullah di dalamnya dan seterusnya. Ya, kalau bahasa kita mohon maaf lahir batin. Itu bagus saja. Ya, itu bagus saja. Begitu ya. Meskipun kadang-kadang diartikan salah, apa artinya minal aidin wal faizin? Maka diartikan mohon maaf lahir batin. Ya, tentu kalau diartikan begitu salah, tapi itu bagian budaya, tidak mengapa. Begitu ya, tidak mengapa. Lain halnya kalau budayanya, kalau di sini habis sholat kita dangdutan, joget-joget, ya laki perempuan kadang tidak menutup aurat, itu budaya yang nggak boleh kita ikuti, walaupun dibilang budaya. Begitu ya. Budaya kita tetap menjaga syariat dan seterusnya. Ya, itu yang harusnya kita jaga. Ya, kalau sudah ada di masyarakat kita ya, sepanjang itu ya tidak berlebihan dan lain sebagainya. Dan sepanjang tidak meninggalkan kewajiban. Yang paling penting nanti kalau hari Id ya, jangan sampai kita akhirnya sholat kita lalai. Begitu ya. Ini yang kadang-kadang ya ironisnya ya. Ya, maaf saja ya. Kadang-kadang belum apa-apa, subuhnya saja udah ketahuan. Gimana nih di masjid subuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ya, padahal baru kemarin masjid begitu ramai subuhnya. Ternyata 1 Syawal subuhnya nyaris mungkin cuma tinggal 1/3-nya, 1/5-nya, paling jauh setengahnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita evaluasi. Ya, baru hari pertama sudah kelihatan bagaimana hari-hari berikutnya. Ya, maka perkara mengisi Idul Fitri ini harus betul-betul tetap ya kita menjaga
kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai seorang muslim. Dan berikutnya, bagaimana kita merawatnya, memainten kita itu penting. Ya, memainten ketakwaan kita. Sebab takwa ini harus dirawat. Ya, bisa, saya udah Ramadan selesai, sudah. Apapun begitu, seorang petani, dia dapat bibit yang unggul, dia tanam di tanah yang subur. Apakah dia biarkan begitu saja? Oh, tanahnya udah subur, bibitnya unggul, ya sudahlah. Saya tinggal duduk, nunggu nanti kapan dia berbuat. Tidak. Ya, petani itu akan merawatnya, memberikan pupuk. Kalau ada gangguan, hama, apapun dia hindari, dia hilangkan. Nah, begitu kita. Ya, kita udah dapat kemenangan-kemenangan ini, maka tugas kita berikutnya adalah merawat. Bagaimana merawatnya? Tetap mawas diri, penuh evaluasi. Terus kita lihat diri kita sebagai petani, selalu melihat bagaimana perkembangan tanamannya. Kita pun kita lihat terus diri kita, bagaimana nih ibadah saya hari ini, bagaimana ketaatan saya hari ini. Oh, kok hari ini saya nggak baca Quran sama sekali, kok zikir saya kok kosong. Nah, itu terus kita perbaiki, kita kontrol. Ya, jangan kita biarkan saja. Ya, seakan-akan nggak sholat, nggak apa-apa, segala macam. Tidak. Penuh evaluasi seorang muslim, penuh muhasabah, penuh. Jangan terlena, jangan kita udah dapat Lailatul Qadar selesai sudah, tidak. Ya, rawat terus, ya evaluasi terus. Kalau ada yang kurang perbaiki. Kemudian juga hadir di majelis ilmu, ya, senang dengan majelis ilmu pengajian. Alhamdulillah kalau di sini ada salam segala macam, itu kesempatan yang luar biasa. Kuliah juga kita, tapi juga kita bina terus. Senang dengan nasihat, ya, senang dengan nasihat. Kita sangat butuh nasihat. Siapapun butuh nasihat. Bahkan sekelas Nabi pun dinasehati. Allah yang menasehati. Ada beberapa ayat yang secara khusus menasehati Rasulullah SAW. Kalau tidak dikatakan menegurnya. Ya, itu terkenal dalam surat Abasa salah satunya. Ketika Rasul ditegur karena tidak menghiraukan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi saja ditegur. Apalagi kita. Ya, maka jangan pernah berat kalau ada orang mengingatkan kita. Kamu kok sholatnya jarang, kamu kok ngajinya jarang. Itu tanda sebenarnya dia cinta dan sayang sama. Ya, makanya kita dinasihat. Maka hadir dalam majelis ilmu mendengarkan nasihat itu penting. Nah, agar kita selalu teringat, ya, diingatkan. Kita ini sering lupa kan, lalai, lupa, khilaf. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan itu akan memberikan manfaat. Kemudian juga cari lingkungan yang mendukung, yang kondusif. Ya, ketaatan kita itu butuh teman, butuh pergaulan. Kita kalau sendiri biasa cepat lemah. Tapi kalau bersama-sama, Masya Allah ada teman, ada apa, itu akan saling memotivasi, saling menguatkan. Kata Rasulullah, asyaitonu ma'al wahid wa ma'al itsnaini ab'ad. Setan itu sama orangnya sendiri. Kalau dia berdua, maka setan lebih jauh. Wa inna ma ya'kulu dhi'bu al ghanamal qasiyah. Serigala itu hanya memangsa domba yang sendirian. Ya, maka cari pergaulan yang baik. Kemudian apa lagi? Kemudian sibukkan diri kita dengan kebaikan, agenda-agenda. Maka perbanyak agenda-agenda kebaikan. Sebab kalau kita biarkan kosong, ya kosong, nggak ada agenda. Ada teman ngajaknya kita ke kafe, nongkrong dia seharian, 2 hari, sejam 2 jam nggak keras. Tapi kalau kita punya agenda, saya harus menyelesaikan skripsi saya nih belum selesai. Ya, maka udah tawaran-tawaran yang lain akan dengan sendirinya terhalang. Kalau saya hari ini ada rapat salam, hari ini ada kajian ini, jam segini ada agenda ini, sudah. Itu dengan sendirinya akan menutup peluang-peluang godaan-godaan yang dapat mengajak kita kepada kemaksiatan, kemungkaran. Coba kalau kosong agenda, kosong kemari segala, maka sibukkan diri kita dengan agenda kebaikan. Para ulama mengatakan kalau dirimu disibukkan dengan agenda kebaikan, maka kalau kamu tidak sibukkan kamu dengan agenda kebaikan, kamu akan disibukkan oleh agenda keburukan, kebatilan, dan kemaksiatan. Begitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu saya kira sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, Ustaz ya? Baik. Oke. Itu ya teman-teman. Alhamdulillah kita mendapatkan sedikit ilmu dari Ustaz Abdullah Haidir terkait seputar Idul Fitri. Nah, jadi mungkin di sini aku bisa kasih sedikit kesimpulan ya. Sedikit dari apa yang aku tangkap dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi.
Jadi kalau kita bicara tentang hari raya Idul Fitri, yang mana ini adalah hari kita meninggalkan Ramadan. Nah, justru di sini kita bisa melihat bahwa amalan itu selalu dilihat dari akhirnya. Dan juga ini dia dengan berakhirnya Ramadan, bukan berarti ibadah kita juga ikut berakhir, tapi justru harus ditingkatkan. Nah, juga Idul Fitri ini kita sebut juga sebagai hari kemenangan, karena dalam maknanya Idul Fitri ini kita akhirnya telah melewati 1 bulan penuh kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meninggalkan Ramadan ini dengan membawa keimanan, ketakwaan, serta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kemenangan di sini adalah terkait bagaimana kita kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya kemenangan itu adalah ketika kita berpegang teguh kepada dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi juga Ustadz juga menyampaikan beberapa tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan ya, di Idul Fitri, yang mana pertama itu ada zakat fitr, yang mana ini ternyata itu dimulai 1 Syawal ya, tapi boleh dimajukan untuk pembayarannya. Jadi zakat fitr ini adalah untuk yang mereka bertemu dengan Ramadan dan juga bertemu dengan Idul Fitri. Karena juga beberapa sunnah, seperti kita disunahkan untuk bertakbir ketika kita menyambut Idul Fitri, yang mana ini juga dikatakan adalah syiar. Jadi bukan kita bertakbir sendiri, tapi kita harus menyiarkannya kepada orang lain. Kemudian juga sunnah-sunnah seperti kita datang untuk sholat Id itu dalam keadaan terbaik, kita mandi, kita menggunakan pakaian terbaik, berwangi-wangi, kita mengindahkan diri. Dan kemudian juga ada sunnah seperti makan pagi, juga ya seperti kalau dari Nabi mengatakan itu Nabi makan kurma dalam jumlah yang ganjil, kemudian berangkat dan pulang dengan jalur yang berbeda. Dan ada juga tadi dibahas oleh Ustadz beberapa hukum dari pandangan ya tentang sholat Id. Ada yang bilang itu fardu kifayah, ada yang bilang itu sunnah muakkadah, dan juga ada yang bilang itu fardu ain. Tapi terlepas dari itu, kita usahakan diri kita untuk dapat itu dalam sholat Id. Dan juga terkait dengan meninggalkan bulan Ramadan, kita harus meningkatkan diri kita. Jadi Ramadan ini dijadikan sebagai ajang kita untuk meningkatkan keimanan diri kita, dalam rangka diri kita ini untuk mempersiapkan diri kita selanjutnya, gitu kan ya. Jadi ibadah kita harus terus diperbaiki, kita kontrol setelah Ramadan, evaluasi diri, mengikuti kajian-kajian seperti kajian ISOS pada siang hari ini, dan sibukkan diri kita dengan kebaikan. Karena ketika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kurang lebih tadi itu yang bisa aku tangkap ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haidir. Dan sekarang seperti biasa teman-teman, setelah Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya terkait tema kita hari ini, teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Boleh mengajukan pertanyaan secara langsung atau boleh juga diajukan melalui kolom chat, gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Reza Febrian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh sholat Id di rumah? Ini kayaknya nambahin tadi ya Ustadz, yang dari Ustadz sampaikan ada hukum-hukum dari sholat Id gitu ya Ustadz. Ya. Baik, pada dasarnya semua sholat kecuali sholat Jumat, pada dasarnya, kaidah umumnya, semua sholat kecuali sholat Jumat itu boleh dilakukan sendiri, walau tidak berjamaah. Meskipun beberapa sholat sunnahnya berjamaah. Ya, sholat fardu, yaitu memang ikhtilaf. Sholat fardu itu sebagian ulama mengatakan tidak wajib berjamaah, tapi sangat dianjurkan berjamaah. Termasuk di dalamnya sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, itu anjurannya memang berjamaah. Tapi tidak terlarang kalau dia lakukan sendiri. Atau beberapa orang. Ya, jadi tidak ada larangan kalau seseorang sholat Id itu misalnya di rumah. Kalau misalnya ada uzur dan sebab. Dasarnya sholat itu dilakukan terbuka bersama kaum muslimin. Ya, bahkan sunnahnya tadi ya belum saya sebutkan ya, di antara sunnah khusus sholat itu adalah dilakukan di musola. Kalau dalam hadisnya ya, dilakukannya di musola. Cuma memang perkaranya nih musola ya di masyarakat kita ini agak berbeda maknanya dengan musola yang ada dalam hadis.
Kalau musola ini masuk dalam hadis itu di lapangan, di tempat terbuka. Ya, itu sunnah. Agar menghimpun seluruh kaum muslim. Begitu ya. Itu ketentuan dasar. Ya, tapi para ulama mengatakan boleh kalau seseorang sholat di rumah atau bersama keluarga. Itu tanpa alasan atau tanpa uzur apapun sebenarnya. Ya. Tapi dia meninggalkan sunnahnya. Ya. Apalagi kalau mungkin kondisi sekarang pandemi. Ya. Jadi juga memang tidak keliru juga kalau ada orang saya ngambil keputusan begitu ya, sholatnya di rumah sama keluarga. Karena mungkin di keluarga ada yang rawan misalnya, atau kurang sehat, atau juga misalnya katakan pelaksanaan sholat Id belum bisa dia jamin nih. Ini pakai prokes nggak nih? Karena di sebagian daerah nggak usah jauh-jauh ya kata teman-teman ya. Nggak usah jauh-jauh kita ngomong di Papua segala macam. Di sekitar Depok ini, Bekasi, Depok, Tangerang itu banyak yang sudah nggak pakai prokes ya, masjid segala macam. Kalau kita merasa khawatir dan lain sebagainya, tidak mengapa kita sholat. Ya, dan memang ada beberapa anjuran dari sebagian pihak untuk sholat. Nah, tapi wallahu alam ya, kalau seandainya kita melihat situasi aman, terkontrol, kita pun merasa fit dan juga panitia cukup ya katakanlah komitmen untuk menjaga prokes dan lain sebagainya, maka kita sholat bersama kaum muslim. Wallahu alam. Oke, Ustaz. Nah, jadi tadi sebenarnya nggak masalah ya, Ustaz ya, sholat di rumah. Ya, tidak masalah. Dari anonim, Afwan Ustaz, izin bertanya terkait wanita haid yang boleh ikut sholat Id. Izin bertanya Ustaz terkait wanita haid yang boleh ikut sholat Id. Nah, di masa pandemi ini wanita haid lebih baik ikut atau tidak ya Ustaz untuk meminimalisir penyebaran untuk wanita haid? Ustaz. Ya, kesimpulannya sama seperti tadi ya. Kesimpulan sama seperti tadi. Kalau seandainya dia merasa sehat, merasa tidak ada masalah, merasa tidak terlalu khawatir, bagus kalau dia menghadiri, ya bukan sholat idnya, tapi menghadiri pelaksanaan sholat. Kata Rasulullah agar wanita tersebut dapat mendengarkan mauidhah atau nasihat bagi kaum muslim. Begitu ya. Tapi kalau dia perhatikan, rawan lah ya. Di samping saya juga nggak sholat begitu ya, kemudian rawan atau hati-hati, merasa was-was, ya memang di rumah saja kan. Begitu ya. Tidak apa-apa. Asalnya juga tidak apa-apa dia tidak ke masjid. Ya, kalau lihat pendapat yang cukup kuat bahwa sholat Id itu bukan wajib fardu, bukan wajib aini, ya, tapi antara sunnah atau fardu kifayah. Ya, jadi kalau masalah dikatakan boleh nggak, boleh saja, nggak berdosa maksudnya. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih baik, ya lebih baik asalnya adalah dia ikut hadir pelaksanaan sholat Id. Ya, cuma kalau ada pertimbangan masalah pandemi seperti ini lalu dia nggak sholat Id, ya itu bisa juga lebih baik. Wallahu. Misal ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang melakukan zakat kurang dari standar zakat yang sudah ditetapkan dalam Islam? Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Ini terkait zakat. Baik, masalah standar zakat itu kita lihat ya. Kalau berdasarkan hadis Nabi, standar zakat ini standar apa nih? Zakat fitrah atau zakat harta? Zakat fitrah kemungkinan ya. Iya, zakat fitrah sepertinya. Baik. Kalau zakat fitrah itu berdasarkan hadis faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri so'an min burrin, so'an min syairin, so'an min tamr. Ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu so' syair, satu so' kurma, satu so' ya gandum. Ya. Satu so' itu berapa? Satu so' itu 4 mud. Ya, satu so' 4 mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu satu raupan, 2 tangan, 2 telapak tangan orang. Jadi kita ambil beras sampai munjung gitu. Nah, itu satu mud. Kita ambil 4 kali, jadi 4 mud itu satu so'. Itulah ukuran zakat fitrah. Begitu ya. Nah, cuma masalahnya ukuran awalnya itu so' itu takaran, bukan kiloan. Kalau kiloan biasanya presisnya lebih jelas ya. Kalau takaran itu apalagi nggak diratain, dimunjungin begitu. Itu presisinya sedikit banyak agak subjektif, agak relatif dalam batas. Makanya standar zakat fitrah itu beda-beda. Ya. Ada yang 2,5, ada yang 3 kilo dan seterusnya. Itu biasa mengambil kehati-hatian. Yang 3 kilo mengambil kehati-hatian. 2,5 itu misalnya sudah cukup ya memenuhi standar. Tapi hati-hati 3
3 kilo, bahkan ada 3,5 kilo. Begitu. Ya, jadi kalau beda begitu tinggal kita lihat ya, kita mau ambil yang mana. Mungkin yang lebih standar katakan 3 kilogram. Ya, 3 kilo. Kalau kurang-kurang dikit tidak mengapa insya Allah. Ya, kalau dia mau enggak, saya 2,5, bagi saya udah cukup. Ya enggak apa. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah itu sudah memenuhi standar juga. Nah, kalau misalnya orang zakat fitrah pakai uang, patokannya apa? Patokannya ya beras yang dia makan. Ya, tadi pun juga begitu, dia mau kasih dalam bentuk beras yang dia makan. Ya, jadi bisa jadi beda-beda. Memang kalau di sebagian masjid atau edaran zakat fitrah di kami misalnya satu orang 30.000, ya itu mungkin dengan asumsi 1 kilogramnya 10.000, ya. Nah itu kan sebenarnya bisa beda. Berasnya beras yang mana? Kalau beras yang biasa kita makan yang harganya 1 kilogram adalah 20.000, berarti 60.000, begitu kan? Ya, tadi ada yang nanya juga ke saya pagi-pagi kajian subuh itu, Ustaz, istri saya tuh makannya beras merah. Beras merah mahal. Berarti ya harus dihitung dengan beras merah. Ya. Sebenarnya itu bukan harus sih sebenarnya. Itu bukan harus. Mana itu yang dianggap lebih baik. Ya. Lebih baik. Ya. Kalaupun dia pakai standar beras biasa nggak apa-apa. Jadi secara umum sih boleh-boleh saja. Ya. Cuma lebih bagus kalau kita ikuti sesuai dengan standar yang kita makan. Ya. Misalnya saya makannya 15.000 berarti 45.000 begitu ya kalau 3 kilo. Begitu. Kecuali kalau memang kurang benar. Ternyata ya saking hitungannya dia cuma satu orang 1 kilo. Nah, karena keluarganya ada 10, ya udah 10 kilo. Ya itu jelas kurang. Ya itu tidak diterima kalau begitu. Ya, kalau kurangnya sangat jelas, ya itu apalagi kalau cuma alasannya ekonomis atau hemat atau apa, ya, maka tidak diterima zakat. Wallah. Oke, jazakallah Ustaz. Jadi ternyata jenis-jenis beras bisa berpengaruh ya, Ustaz ya? Iya, bisa berpengaruh. Bahkan kiloan itu bisa berpengaruh ya. Jadi 1 sok korma, 1 sok gandum, itu kalau dikiloin beda. Karena kan takaran, sok itu takaran. Paham nggak? 1 liter kurma, ya katakan kalau itu 1 liter ya, kalau dulu kan literan ya. Katakan 1 liter kurma dengan 1 liter gandum, kalau ditimbang sama nggak beratnya? Ya pasti beda, Ustaz. Pasti beda. 1 liter misalnya biji besi dengan 1 liter biji beras ya beda. Ya. Itu makanya kalau udah dikiloin ada perbedaan. Ya, makanya kemarin ada edaran ya, harusnya kita ini berasnya kalau mau pakai ya mazhab Hanafi katanya itu 3,5 kilo begitu ya. Mazhab Hanafi itu ketika menyebutkan itu gandum. Bisa jadi gandum dengan beras beda. Ya. Kadar apa? Berat jenisnya ya. Berat jenisnya beda. Gandum tuh kalau nggak salah kayaknya lebih ringan ya. Gandum tuh lebih ringan. Atau lebih berat ya, saya nggak tahu. Iya, Ustaz. Kita sama-sama nggak tahu ya. Ya Allah alam, Ustaz, berarti. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjut. Tapi ini agak keluar topik. Ya emang keluar topik. Ini anonim lagi, Ustaz. Yang ini banyak yang anonim. Ya, jadi Ustaz, pertanyaannya, bagaimana hukumnya menggunakan jebakan lem dalam membunuh tikus? Nah, jadi itu tikusnya matinya pelan-pelan, saat itu boleh atau enggak? Wallahu alam ya. Saya terus terang termasuk yang pakai itu juga, pakai yang paling efektif. Ya selagi kita memang bermaksud ya, karena tikus ini ya hewan yang memang harusnya dibunuh. Ya, ada beberapa hewan yang kalau kita ketemu boleh kita bunuh, itu kalajengking, tikus, termasuk ular ya. Termasuk apa lagi itu ya, burung gitu ya, burung gagak yang pemakan bangkai. Oh ya. Ya, jadi mudah-mudahan bukan dalam kategori kita nyiksa segala macamnya. Ya bagus sih kalau misalnya segera kita matikan, kita ketok gitu, kalau udah kena lem ya kita ketok ya, biar segera mati, itu lebih bagus ya, itu bukan dalam kategori menyiksa mudah-mudahan ya, karena memang mungkin itu yang lebih efektif dan lebih mudah ya, sebab kadang-kadang kalau kita masukin pakai jebakan apa tuh hewan, repot lagi kita ngebunuhnya gimana ya. Ya jadi yang kira-kira paling cepat, kira-kira paling mudah-mudahan tidak mengapa.
Wallah. Ya, Allah alam Ustaz ya. Mungkin itu karena dia takut kali Ustaz kalau bunuh langsung Ustaz. Iya, kalau Oke. udah kena lem diketok aja kepalanya kan selesai. Ya, biar mati. Nggak tegaan kali Ustaz. Oke Ustaz, kita Ya kalau lanjut ya. begitu gimana nanti dia? Ini Ngebunuh tikusnya masih gimana sama. nanti akhirnya? Pakai racun sama aja, racun orang disiksa juga. Racun tikus sama aja, dia kita aja nggak ngelihat, dia megap-megap begitu. Semuanya sama, akhirnya ujungnya ya kayak gitu. Wallahu. Iya, benar. Allah alam. Ya kita lanjut ya Ustaz. Ini sama kayak tadi, anonim dan masih di luar topik kelihatannya. Aduh, pertanyaan agak gini Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa mendapat keyakinan bahwa seseorang itu orang yang tepat atau bukan? Orang ini adalah untuk yang dipilih menjadi pendamping hidup. Ini keluar topik banget tapi nggak apa-apa. Bisa dijawab Ustaz. Ya bagus ini namanya, ini romantika Ramadan. Ya aku lihat semua itu ya kalau kita mau bicara jodoh ya jodoh itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Tapi kita ikhtiar, kita usahakan. Ya. Jadi ya ada ungkapan yang bagus ya. Orang itu ya jatuh cinta tuh nggak dosa. Ya. Jatuh cinta tuh nggak dosa. Ada orang merasa dosa jatuh. Yang salah itu kalau dia mempermainkan itu dengan cara yang tidak benar. Ya. Menggunakannya, memanfaatkan. Tapi kalau dia segera dia salurkan, ya katakanlah mungkin dia segera menikah dan seterusnya, ya itu bagus begitu. Itu bagus. Kalau mau tidak ya sudah. Dia usahakan, dia tenangkan dirinya dan seterusnya. Ya, dia mohon kepada Allah petunjuk yang terbaik dan seterusnya. Jadi ya nggak ada indikasi ini orang apakah dia yang ditakdirkan buat saya atau tidak. Tidak. Ya itu permainan-permainan perasaan yang kadang-kadang kita sulit mendapatkan referensi dan rujukannya. Ya. Di mana kita tahu bahwa dia adalah jodoh kita. Jodoh itu adalah termasuk masalah takdir. Ya. Yang bisa kita lakukan, ambil langkah-langkah yang jelas. Ambil langkah-langkah yang jelas. Mungkin kalau katakan ikhwan, ya dia cari. Dia minta, dia cari, dia kriteria, lalu apakah dia langsung, ataukah dia minta dari mungkin temannya, atau gurunya, atau apa, gitu, atau orang tuanya. Akhwat juga bisa begitu juga. Dia bisa katakan minta bantuan temannya, gurunya, dan seterusnya. Nanti dilihat ya, dicocokkan. Oh ini cocok, ini apa? Nggak apa-apa. Itu bagian dari proses pengenalan yang satu sama lain bisa saling mengenali. Ya, jadi memang nggak ada petunjuk indikasi yang bisa diandalkan. Ini kayak takdirnya buat saya misalnya. Itu permainan-permainan perasaan yang kadang-kadang ya kalau kita kurang-kurang jaga, khawatir nanti jadi berlebihan dan melampaui. Berlebihan dan melampaui. Cukup kita mohon kepada Allah, ya. Mohon kepada Allah ya, sebelum kita ikhtiar, ya, kita mohon pada Allah agar diberikan pasangan yang terbaik, diberikan jodoh yang terbaik dan seterusnya. Ya, kemudian ya kalau ada ikhtiar yang paling mungkin bisa kita lakukan ya dengan cara yang paling baik. Jadi jangan kemudian terbawa oleh perasaan-perasaan yang kemudian ya membuat kita jadi ngambang segala macam atau dipermainkan oleh ya, perasaan-perasaan tadi begitu ya, perasaan-perasaan. Wallahu a'lam. Ya, kalau saya ini memang kurang spesial untuk jawab masalah ini. Mungkin nanti tanya lagi kepada siapa gitu ya, Ustadz Cahyadi atau Salim Filana, mereka tuh pakar-pakar untuk itu. Oke, Ustaz. Ya, jazakallah. Ya, jadi intinya kita lebih ke ikhtiar kita aja ya, Ustaz ya. Nggak perlu melihat apakah dia ini cocok nggak ya. Kita serahkan aja sama Allah. Gitu. Oke, Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan dari Riyad M. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ramadan sudah di ujung, sementara kita merasa tidak sebaik Ramadan tahun lalu. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau masih ada Ramadan tersisa, berarti tinggal kita maksimalkan yang tersisa. Gitu ya. Masih ada 2-3 hari ini, maka kita maksimalkan. Kita kaidahnya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu di akhirnya.
Kata para ulama, al-ibrah laisa bisu'il bidayah walakin bihusninya. Patokan itu bukan pada awal yang buruk, tapi pada akhir yang pada awal yang buruk dan tapi pada akhir yang baik. Paling tidak kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, ya, dan kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa. Yang paling penting bagi kita, ya tidak juga terlalu harus ya terjerumus atau masih larut dalam aduh saya pokoknya sia-sia, aduh saya pokoknya nggak berguna Ramadan kali ini, saya betul-betul gagal. Tidak, ya, tetap husnuzon, harapan kepada Allah besar, mendapatkan ampunannya. Ya, kalau kata seorang ulama, kalau kamu tidak bisa mengejar saudaramu dengan amal yang lebih baik, maka kejarlah dia dengan istighfar yang lebih baik, dengan mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyak. Begitu ya. Nah, itu mudah-mudahan dari situ mungkin akan menjadi dorongan bagi kita untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita terus bisa menjaga. Sebab dikatakan juga oleh para ulama, ya, ibadah atau maksiat atau mungkin kekhilaf yang melahirkan penyesalan dan taubat lebih baik daripada ibadah yang melahirkan kesombongan dan bangga. Ini memang bahasa yang agak bagaimana begitu, tapi itu juga termasuk faktual. Jangan sampai ibadah kita justru membuat kita merasa sombong, hebat, paling hebat, kemudian kadang akhirnya suka mencela orang dan seterusnya. Nah, itu harus kita hindari. Boleh jadi orang yang kita cela dia maksiat, akhirnya dia menyesal bertobat. Betapa banyak kita lihat kemarin saya sempat sholat itu ya, di depan saya, masya Allah ya, kakinya, tangannya penuh tattoo. Kelihatannya dia sangat khusyuk sekali. Insya Allah dia orang yang sedang bertaubat, sedang kembali. Ya, betapa barangkali dulu orang menuduh dia macam-macam dan seterusnya. Ternyata dia sekarang orang yang sangat taat. Sementara bisa jadi yang menuduhnya, yang mengecilkannya, ya, bisa jadi dia terus dalam kelalaian. Maka kalau tadi sudah ada kesadaran, Ramadan tahun sekarang saya merasa kurang baik. Itu sudah bagus sebenarnya. Ada kesadaran itu sudah bagus. Ya, tinggal sekarang dia perdalam istighfarnya, taubatnya, dia sedapat mungkin hari-hari yang ada dia manfaat. Ya. Insya Allah itu merupakan modal yang wallah. Oke. Jadi intinya kita tetap berusaha ya Ustaz ya, memperbaiki diri. Nah, ya, saat ini ada pertanyaan lagi. Ini kelihatannya nambahin apa ya? Dari yang Ustaz jelaskan tentang setelah Ramadan ya kayaknya. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita ini juga anonim Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita wajib memiliki seorang guru di luar mentor agama kita? Jazakumullah khair Ustaz. Ya sebenarnya mentor agama itu ya guru kita. Ya, tapi kalau kita memang merasa perlu pendalaman dalam bab tertentu atau bab pendalaman syariat, ya, dan ternyata katakan mentor kita mungkin ya tidak memiliki kapasitas, itu nggak mengapa. Kita berguru lagi, bahkan kita udah berguru kepada suatu guru lalu kita berguru lagi kepada yang lain, misal dalam bab-bab lain dan lain, tidak mengapa. Ya bagus ya, memperbanyak guru bagus ya, asal jangan kemudian kita terlalu banding-bandingkan, oh guru ini enak, guru itu nggak enak, segala macam. Ya, para ulama dahulu itu salah satu barometer mereka adalah gurunya banyak. Ya, kalau kita lihat si fulan, gurunya fulan banyak. Jadi nggak masalah. Ya. Dan mentor yang baik tentu tidak akan menghalangi binaannya atau apa namanya yang dia sedang bina begitu ya, untuk ngaji ke sana. Bahkan harusnya di-support. Kamu ngaji sama si fulan, dia dalam bab tahsin, dalam bab fikih, dalam bab apa, itu bagus. Nggak apa-apa. Bahkan ya bagus seperti itu. Sebab mentoring itu sebenarnya kan lebih kepada pendampingan, bukan kecuali kalau mentornya memang betul-betul punya kapasitas syar'i. Ya, itu bisa sekaligus. Ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin kalau kakak kelas segala macam itu kan pendampingan. Tapi juga tetap ya harus kita anggap sebagai guru kita yang berjasa dan kita hormati. Ya, tapi kalau kita betul-betul ingin mendapatkan bekal yang baik atau pemahaman yang baik, ya memang bagus kalau kita berguru, ya mengaji kepada siapa yang kita kenal ilmunya, kita kenal agamanya, begitu ya. Wallah.
Nah, setelah tadi kita udah mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdullah Hidir, kita juga udah tanya jawab tadi ya. Nah, ini kami minta tolong buat teman-teman bisa untuk mengisi link CSI atau Consumer Index saya lupa ya. Ya, pokoknya teman-teman bisa untuk mengisi CSI di bit.ly CSI kajian Ramadan. Ya, sambil teman-teman mengisi link CSI kajian Ramadannya, Ustadz Abdullah Hidir boleh dipimpin untuk menutup sekaligus doa. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita mohon pada Allah, kita rendahkan hati kita, mengharap segala kebaikan yang Allah sediakan, khususnya di bulan ya, perlindungan, karunia, ampunan, kasih sayang, dan keridhaan, dan keselamatan tentu saja, khususnya kita di masa-masa pandemi seperti ini, ya betapa beratnya ya, sebagaimana kita lihat orang-orang yang sedang menderita. Ya, semoga kita dijauhkan dari penyakit, dari wabah, dan kalaupun ada yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan kembalikan kesehatannya seperti semula. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Hamdan yuafi mazidah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Allahumma barik lana fi hadzal syahril karim, syahri Ramadan al-mubarak. Allahumma waffiqna bi lailatul qadar wa waffiqna bi ibadatika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas sha'imin wal qa'imin wa ta'lina li tilawatil Qur'an bukratan wa asiyya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina fi dinina wa dunyana. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan juga ini sekalian penutupan, jadi aku juga sebagai MC ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri aku pribadi, dan jika ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman, ini adalah iSource Ramadan edisi terakhir. Nah, jadi iSource spesial Ramadan itu akan berakhir di edisi di hari ini, karena minggu depan kita sudah bertemu Idul Fitri dan mungkin iSource akan ditunda untuk 1 minggu, akan dijeda untuk 1 minggu, dan insya Allah iSource akan hadir kembali yaitu pada tanggal 22 Mei hari Ahad juga dengan tema yang baru. Nah, jadi kalau iSource sebelumnya, iSource yang kita sedang jalin saat ini adalah iSource edisi Ramadan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam iSource dengan tema yang berbeda. Nah, insya Allah nanti teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasinya akan diberitahukan lebih lanjut melalui grup, atau teman-teman bisa juga lihat di kanal media Salam UI di Instagram Salam UI. Oke? Ya. Jadi sampai sini saja teman-teman pertemuan kita. Aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ya di saat dimana biasanya sepertiga akhir Ramadan ini banyak yang sudah menurunkan ya. Banyak yang sudah sibuk dengan mempersiapkan untuk Idul Fitri atau mereka sudah sibuk dengan agenda-agenda lainnya. Tapi teman-teman masih mau menyempatkan untuk hadir dalam kajian ini. Jadi aku mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan berikutnya, yaitu di iSource pekan iSource dengan tema yang iSource selanjutnya dengan tema yang berbeda. Dalam keadaan kita masih memiliki semangat, dan juga teman-teman jangan lupa ajak terus teman-teman kalian yang mungkin pada saat ini sedang berhalangan. Jadi jangan sampai mereka melewati menuntut ilmu bersama-sama dan mendapatkan pahala kebaikan bersama. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Jadi aku akan tutup.
Terima kasih kembali. Aku Muhammad Amar Rasyad pamit undur diri mewakili juga dari pihak ALC selaku panitia dari iSource juga mengucapkan untuk teman-teman selamat untuk menunaikan sisa hari Ramadannya dan juga untuk Idul Fitri nanti. Ya, selamat Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Tidak aku tutup sampai sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.